Langit Lebanon kembali bergemuruh, bukan karena perang Hizbullah, tapi karena peluru Israel menghantam pasukan PBB sendiri. Ini adalah ironi paling tragis, karena serangan ini melukai tentara asal Prancis, sekutu dekat dari Tel Aviv. Dunia pun tertegun, Macron murka, dan PBB mengecam keras. Apakah ini sekadar kesalahan militer atau tanda bahwa Israel mulai kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri? Di balik asap dan retorika pembelaan diri, ada kisah yang jauh lebih gelap tentang arogansi, politik, dan nyawa penjaga perdamaian yang jadi korban. Ketegangan di perbatasan selatan Lebanon terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Sebuah drone milik Israel menjatuhkan granat di dekat posisi pasukan penjaga perdamaian PBB atau yang dikenal dengan UNIFIL di wilayah Kfar Kila, Lebanon Selatan. Ledakan itu melukai satu anggota pasukan dan menjadi insiden ketiga dalam waktu kurang dari sebulan. UNIFIL menegaskan bahwa tindakan Israel merupakan pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang menjadi dasar gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah sejak perang tahun 2006. Namun ketegangan tidak berhenti di situ. Beberapa jam kemudian pasukan UNIFIL dari kontingen Prancis menembak jatuh drone pengintai Israel yang kembali melintas di wilayah udara Lebanon. Dalam hitungan menit, Israel membalas dengan tembakan artileri dan granat dari tank ke arah pos PBB di Nakora. Serangan itu menghantam menara observasi dan merusak fasilitasi komunikasi, melukai beberapa anggota pasukan, termasuk 2 prajurit asal Indonesia yang tengah bertugas di lokasi. Juru bicara UNIFIL, Andrea Teninti, menyebut insiden ini sangat memprihatinkan dan tidak dapat dibenarkan. Ia menegaskan bahwa semua pihak berkewajiban melindungi pasukan penjaga perdamaian, bukan menjadikan mereka sasaran. Israel berdalih serangan tersebut bukan tindakan disengaja, tetapi UNIFIL menilai ini sudah menjadi pola berulang yang menunjukkan kelalaian serius atau pelanggaran sistematis. Catatan UNIFIL menunjukkan sejak Oktober 2023 hingga kini, terjadi lebih dari 35.000 pelanggaran oleh Israel terhadap resolusi 1701, termasuk serangan udara, pelanggaran wilayah darat, dan penerbangan drone di atas Lebanon. Hanya dalam 3 bulan terakhir, setidaknya 5 insiden serangan langsung terhadap posisi PBB telah terjadi. Bagi masyarakat internasional, ini bukan sekadar serangan terhadap markas penjaga perdamaian, melainkan tamparan terhadap legitimasi PBB itu sendiri. Israel berdalih memburu Hizbullah, namun kenyataannya pos-pos netral UNIFIL justru menjadi korban sampingan atau mungkin sasaran intimidasi. Dengan semakin banyaknya korban dari negara-negara sekutu, termasuk Prancis dan Indonesia, insiden di Lebanon Selatan kini menjadi simbol ketidakterkendalian Israel di tengah perang Gaza. Dunia mulai bertanya-tanya, sampai kapan Tel Aviv bisa berdalih tidak sengaja, sementara peluru mereka terus menghantam bendera biru PBB? Yang pasti setelah serangan yang mengguncang Lebanon Selatan itu, gelombang kecaman dari dunia internasional pun tak bisa dibendung. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Sekutu Barat, terutama Prancis, kehilangan kesabaran terhadap Israel. Pemerintah Paris mengeluarkan kecaman keras, menyebut tindakan Tel Aviv sebagai serangan yang tidak dapat diterima terhadap pasukan internasional yang menjalankan mandat perdamaian. Pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Prancis bahkan menegaskan bahwa ini bukan insiden tunggal. Kami mencatat serangan pada tanggal 1, 2, dan 11 Oktober sebelumnya yang juga menargetkan posisi UNIFIL. Kemarahan ini mencerminkan pergeseran diplomatik langka, sebab Prancis selama ini dikenal sebagai sekutu penting Israel di Eropa, namun kini berdiri sebaris dengan PBB dalam mengecam tindakan Tel Aviv.
Dari markas besar PBB di New York, juru bicara Stepan Dujarric menyampaikan nada protes yang luar biasa tajam. Ia mengatakan, "Kami sangat prihatin atas serangan yang dilakukan terhadap pasukan UNIFIL di Kfar Kila. Ini bukan pertama kalinya kami merasa menjadi sasaran IDF, baik melalui laser maupun tembakan peringatan. Ini sangat berbahaya." Pernyataan Dujarric menyoroti pola berulang dari tindakan militer Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian, menggambarkan situasi yang kian tak terkendali di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa UNIFIL sedang mengajukan protes resmi dan berkomunikasi langsung dengan pihak militer Israel, menuntut penjelasan sekaligus jaminan keamanan bagi pasukan di lapangan. Sementara itu di Beirut, Presiden Lebanon bereaksi dengan cepat. Ia menginstruksikan militer Lebanon untuk merespon setiap pelanggaran Israel di wilayah selatan. Langkah yang kemudian dipuji oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kedaulatan. Instruksi Presiden ini menjadi sinyal bahwa konflik kini memasuki fase baru bukan hanya antara Israel dan Hizbullah, tetapi juga melibatkan aparat resmi negara Lebanon dalam menegakkan batas dan kedaulatan. Tindakan ini sekaligus menunjukkan bahwa Beirut tidak lagi menoleransi pelanggaran yang dibungkus dalih operasi pertahanan diri Israel. Media internasional menggambarkan insiden ini sebagai momen langka ketika opini global mulai berbalik arah. Bukan karena perang besar, tapi karena peluru Israel menghantam simbol perdamaian dunia, bendera biru PBB. Tekanan ini bisa menjadi titik balik penting. Jika serangan semacam ini terus berulang, bukan mustahil mandat UNIFIL akan diperluas menjadi operasi pengawasan agresi Israel, bukan hanya penjaga gencatan senjata. Israel kini menghadapi bukan hanya perlawanan di medan perang, tapi juga isolasi moral dan diplomatik di meja dunia. Sebuah konsekuensi yang tampaknya mulai menyentuh, bahkan para sekutunya sendiri. Namun serangan ke pasukan PBB itu hanyalah satu dari bagian dari potret lebih besar di Gaza. Kekerasan justru meningkat tajam di tengah perjanjian gencatan senjata yang seharusnya menjamin ketenangan. Gencatan senjata yang diumumkan dengan penuh harapan, kini berubah menjadi lelucon berdarah. Di saat dunia berpikir perang di Gaza mereda, Israel justru melancarkan serangan udara besar-besaran pada malam tanggal 28 Oktober. Ledakan mengguncang kota Gaza hingga Rafah, menewaskan lebih dari 100 orang, termasuk 46 anak-anak dan 20 perempuan. Sementara 253 lainnya luka-luka. Rumah-rumah, sekolah, dan bahkan area dekat rumah sakit Sifa hancur lebur dihantam rudal IDF. Ironinya, Hamas tidak melanggar gencatan senjata. Berdasarkan laporan internasional, justru Israel telah melanggar perjanjian itu lebih dari 120 kali. Alasan yang digunakan Tel Aviv dianggap mengada-ada. Klaim bahwa mereka sedang menghadapi sel Hamas tersisa yang tidak mengetahui adanya gencatan senjata karena terisolasi di terowongan. Padahal, kondisi ini sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada Israel dan mediator Amerika Serikat sejak awal. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memilih memanfaatkan situasi itu sebagai dalih untuk melanjutkan operasi genosida di Gaza dengan intensitas yang bahkan melebihi sebelumnya. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mencoba menenangkan situasi dengan pernyataan yang justru memantik kemarahan publik global. Gencatan senjata masih berlaku, meski mungkin ada pertempuran kecil, ujarnya. Pernyataan yang dianggap sinis dan tidak manusiawi. Karena kata pertempuran kecil itu telah menewaskan puluhan warga sipil yang tidak bersalah. Di pihak lain, Hamas mengumumkan akan membalas dendam terhadap Tel Aviv dan menunda pengembalian 13 jenazah sandera yang masih berada di Gaza. Israel akan membayar mahal atas pelanggaran ini, tegas juru bicara Hamas dalam pernyataan resminya.
Dunia menyaksikan lagi bagaimana janji damai berubah menjadi retorika kosong. Di balik kata-kata gencatan senjata, langit Gaza tetap dipenuhi asap, jeritan anak-anak, dan runtuhnya bangunan. Dan kali ini, tidak ada yang bisa membantah. Israel lah yang menyalakan kembali api perang. And I want to say, everywhere we fought we won. But in the same breath, I must tell you, the campaign is not over. Tragedi di Gaza itu menjadi bukti nyata bahwa perdamaian di Timur Tengah masih rapuh, bahkan kembali menunjukkan kenyataan pahit. Gencatan senjata hanyalah jeda di antara dua gelombang serangan. Setiap kali dunia bersorak menyambut kesepakatan damai, ledakan berikutnya selalu datang lebih cepat dari harapan. Israel, dengan dalih mempertahankan keamanan nasionalnya, terus melancarkan operasi militer yang menargetkan wilayah padat penduduk. Di sisi lain, Hamas menolak menyerah. Bersumpah akan membalas setiap peluru dengan rudal, setiap korban dengan perlawanan.